Jakarta di sore hari adalah sebuah kekacauan yang panas. Udara terasa berat, seolah-olah oksigen telah bercampur dengan debu jalanan dan uap aspal yang mendidih. Saya, Pierre Laurent, berdiri di trotoar yang sempit sambil menyesuaikan letak kacamata hitam saya. Test. Sebagai seorang kritikus kuliner yang telah menghabiskan 20 tahun di dapur-dapur terbaik Paris, saya merasa seperti ikan yang terdampar di daratan yang salah. Sepatu kulit buatan Italia saya menginjak permukaan semen yang retak. Di depan saya, sebuah pemandangan yang menurut saya adalah penghinaan terhadap seni memasak sedang berlangsung. Asap kelabu yang tebal membubung tinggi dari sebuah gerobak kayu tua. Asap itu tidak membawa aroma mentega yang lembut atau wangi jamur truffle yang mahal. Sebaliknya, asap itu tajam, menusuk hidung, dan berbau arang yang terbakar hebat. Itu adalah asap dari panggangan sate. Luar biasa kotornya, gumam saya pelan dalam bahasa Prancis. Saya mengeluarkan sapu tangan sutra untuk menutupi hidung. Di mata saya, Indonesia adalah negeri yang penuh dengan ketidakteraturan. Segalanya tampak dilakukan tanpa perhitungan matang. Lihat saja pria di balik gerobak itu. Dia mengenakan kaos oblong putih yang sudah menguning karena keringat. Tangannya dengan cekatan mengipasi barisan potongan daging kecil yang ditusuk dengan lidi bambu tipis. Tidak ada timbangan digital. Tidak kok termometer suhu. Dia hanya mengandalkan perasaan dan selembar kipas anyaman bambu yang sudah rombeng. Bagi saya, memasak adalah sains. Memasak adalah presisi. Apa yang dilakukan pria itu hanyalah upaya untuk bertahan hidup, bukan sebuah mahakarya. Sate, Tuan? Sate ayam? Sate kambing? Pria itu bertanya dengan senyum lebar yang memperlihatkan deretan giginya. Suaranya harus bersaing dengan kebisingan klakson sepeda motor yang terjebak kemacetan di samping kami. Saya menggelengkan kepala dengan tegas. Tidak, terima kasih. Jawab saya dalam bahasa Indonesia yang kaku. Saya telah belajar beberapa kalimat dasar sebelum mendarat di sini. Hanya agar saya bisa menolak tawaran tawasan seperti ini dengan sopan. Namun, pria itu tidak menyerah. Dia membalikkan beberapa tusuk sate dengan gerakan cepat. Lemak daging menetes ke atas bara api, menciptakan suara desisan yang nyaring dan mengirimkan gelombang aroma baru ke udara. Suara itu, ces, mengingatkan saya pada teknik siaring daging sapi Wagyu di restoran berbintang 3. Namun, ini berbeda. Aroma ini lebih liar. Ada bau kacang tanah yang terpanggang, manisnya kecap yang terkaramelisasi, dan sedikit aroma rempah yang tidak bisa saya kenali. Untuk sesaat, perut saya bergejolak. Bukan karena rasa lapar, saya meyakinkan diri sendiri. Tetapi mungkin karena mual akibat polusi udara yang parah ini. Ya, pasti karena itu. Ini sate terbaik di daerah ini, Tuan. Coba satu saja, gratis untuk tamu jauh, kata pria itu lagi. Dia tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar sangat tulus meski wajahnya penuh dengan jelaga hitam dari asap arang. Saya melihat sekeliling. Di bangku kayu panjang di samping gerobak, orang-orang duduk berhimpitan. Ada seorang pria dengan setelan jas mahal yang tampak baru pulang kantor. Di sampingnya, seorang kuli bangunan dengan baju penuh noda semen duduk dengan santai. Mereka semua makan dari piring kertas yang sama. Mereka berbicara, tertawa, dan seolah-olah asap yang menyesakan ini adalah parfum paling wangi di dunia. Ketidakteraturan yang aneh, pikir saya. Di Paris, orang-orang membayar ribuan euro untuk mendapatkan privasi dan ketenangan saat makan. Di sini, di pinggir jalan yang bising dan berdebu, orang-orang justru merayakan kerumunan. Saya melirik jam tangan. Saya harus segera pergi. Malam ini saya memiliki reservasi di sebuah restoran mewah di pusat kota yang menjanjikan pengalaman kuliner modern Indonesia. Itulah tujuan saya di sini. Untuk melihat apakah bangsa ini bisa memasak dengan cara yang beradab, bukan sekedar membakar daging di atas trotoar. Saya melangkah pergi, meninggalkan gerobak sate itu. Namun entah mengapa, bau asap arang itu seolah-olah menempel erat di jas saya. Baunya terus mengikuti, seakan-akan sedang membisikkan sesuatu yang belum saya mengerti.
Setiap langkah yang saya ambil menjauh, rasa tidak nyaman itu justru semakin kuat. Bukan karena saya ingin makan sate itu, tetapi karena saya merasa terganggu oleh kenyataan bahwa orang-orang itu tampak jauh lebih bahagia daripada saya yang memiliki lidah paling terhormat di Eropa. Jakarta benar-benar tempat yang aneh. Dan sate itu, bagiku, itu tetaplah sebuah kekacauan yang ditusuk lidi. Malam sebelumnya di restoran mewah itu adalah sebuah kekecewaan yang mahal. Ruangannya dingin karena pendingin udara yang dipasang terlalu kuat. Piringnya besar, tetapi makanannya begitu kecil dan penuh dengan hiasan bunga yang tidak bisa dimakan. Rasanya hambar. Semua teknik modern itu seperti kehilangan jiwanya. Pagi ini, kaki saya entah bagaimana membawa saya kembali ke trotoar yang sama. Sinar matahari pagi di Jakarta terasa seperti pelukan yang terlalu erat, lembab dan menyesakkan. Saya berhenti beberapa meter dari gerobak kayu milik pria kemarin. Pak Slamet, begitulah orang-orang memanggilnya. Saya mengetahuinya karena setiap orang yang lewat menyapa namanya. Pagi Pak Slamet. Biasa ya, 10 tusuk. Teriak seorang pengemudi ojek sambil memarkir motornya dengan sembarangan. Siap mas, tunggu sebentar, arangnya baru mulai merah. Jawab Pak Slamet dengan semangat yang sama. Saya berdiri di balik pilar sebuah gedung, memperhatikan cara kerja pria itu. Dia sedang menyiapkan bumbu kacang. Dia menumbuk kacang tanah goreng di dalam sebuah cobek batu besar. Gerakannya berirama. Tuk, tuk, tuk. Tidak ada mesin penggiling listrik. Tidak ada pengatur kecepatan. Hanya kekuatan tangannya dan insting yang sudah terasah puluhan tahun. Bagi saya, ini adalah pemborosan energi yang luar biasa. Mengapa tidak menggunakan blender? Mengapa harus menyiksa diri dengan cara kuno seperti itu? Di Perancis, kami menghargai efisiensi. Namun di sini, efisiensi tampaknya adalah kata yang asing. Pak Slamet kemudian mencampurkan gilingan kacang itu dengan air, kecap manis, dan berbagai bumbu yang diambilnya dari wadah-wadah kecil yang tidak berlabel. Dia mencicipinya sedikit dengan ujung jari. Wajahnya menunjukkan konsentrasi yang dalam, seolah-olah dia sedang mencampur ramuan kimia yang sangat berbahaya. "Tuan Perancis!" teriaknya tiba-tiba. Dia melihat saya. Senyumnya kembali merekah, lebih lebar dari kemarin. "Mari, duduk dulu. Jangan hanya berdiri di sana, nanti kaki Tuan sakit." Saya merasa tertangkap basah. Dengan enggan, saya mendekat. "Saya hanya sedang mengamati," kata saya, berusaha menjaga martabat sebagai seorang kritikus. "Mengamati apa, Tuan? Asap? Atau cara saya menyipas?" Dia terkekeh sambil menyeka keringat di dahinya dengan handuk kecil yang tersampir di bahu. "Duduklah, di sini gratis untuk melihat, tapi kalau mencium baunya terus, nanti Tuan lapar." Saya duduk di ujung bangku kayu yang terasa goyah. Di depan saya, barisan tusuk sate ayam sudah terjajar rapi di atas panggangan besi yang panjang. Pak Slamet mulai mengipasi arang itu. Hus, hus, hus. Asap mulai membubung. Kali ini, karena jarak saya sangat dekat, asap itu menyelimuti saya sepenuhnya. Saya terbatuk pelan. Mata saya mulai berair. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Di tengah kabut asap itu, saya melihat sesuatu yang tidak saya sadari kemarin. Pak Slamet tidak hanya mengipas. Dia sedang mengatur aliran udara agar suhu arang tetap stabil. Jika api terlalu besar, dia memercikan sedikit air. Jika api mulai redup, dia mengipas lebih cepat. Itu adalah sebuah tarian suhu yang sangat rumit. Dilakukan tanpa termometer digital, hanya dengan merasakan panas yang merambat di kulit wajahnya. "Kenapa Anda tidak menggunakan panggangan gas?" tanya saya. "Itu akan lebih bersih, lebih cepat, dan tidak akan membuat Anda sesak napas setiap hari." Pak Slamet berhenti sejenak. Dia menatap saya dengan mata yang jernih. "Gas itu api yang mati, Tuan. Arang ini api yang hidup." Saya mengernyitkan dahi. "Apa maksudnya?" "Arang berasal dari pohon. Kayu punya nyawa.
Saat dia terbakar, dia memberikan aromanya kepada daging. Itulah yang membuat sate ini enak. Kalau pakai gas, sate ini hanya akan menjadi daging panas, bukan sate sejati. Dia kemudian mengambil sebotol kecap dan menuangkannya dengan gerakan memutar di atas sate yang sedang dipanggang. Cairan hitam itu jatuh ke atas bara, menciptakan asap yang lebih tebal dan aroma manis yang sangat kuat. Lagi pula, lanjutnya sambil membalikan sate dengan tangan telanjang. Kalau saya pakai gas, saya tidak bisa mengobrol lama dengan tuan. Gas itu terlalu cepat. Sate butuh waktu, seperti halnya persahabatan. Saya terdiam. Logika saya yang kaku mulai merasa terganggu. Di dunia saya, waktu adalah musuh. Semakin cepat sebuah hidangan disajikan, semakin baik. Namun bagi pria di depan saya ini, waktu adalah bumbu tambahan yang tidak bisa dibeli. Saya melihat seorang ibu rumah tangga datang membawa wadah sendiri dari rumah. Pak Slamet menyapanya, menanyakan kabar anaknya yang sedang sakit, dan memberikan 2 tusuk sate tambahan sebagai bonus. Tidak ada nota. Tidak ada transaksi yang dingin. Semuanya terasa begitu cair dan akrab. Ini benar-benar tidak efisien, gumam saya dalam hati. Namun, ada bagian kecil dalam diri saya yang mulai bertanya, jika ini tidak efisien, mengapa semua orang di sini terlihat begitu puas? Mengapa senyum mereka terasa lebih nyata daripada senyum para pelayan di restoran berbintang yang saya kunjungi semalam? Pak Slamet meletakkan 5 tusuk sate di atas piring kecil yang dilapisi daun pisang. Dia menyodorkannya kepada saya. Coba ini. Jangan dinilai dengan otak tuan yang pintar. Nilai dengan lidah saja. Saya menatap piring itu. Potongan dagingnya kecil. Ada bagian yang sedikit gosong di pinggirnya. Dan bumbunya terlihat sangat kental. Ini melanggar semua aturan kesehatan yang saya yakini, tapi baunya adalah sebuah provokasi. Tangan saya gemetar sedikit saat mengambil 1 tusuk. Saya membawanya ke depan mulut. Bara api di panggangan masih memerah, seolah-olah sedang menanti keputusan saya. Saya menatap tusuk sate di tangan saya. Lidi bambu itu terasa kasar di ujung jari. Sebelum memasukkannya ke mulut, saya mengeluarkan tisu basah dari saku. Saya membersihkan ujung jari saya dengan sangat teliti. Pak Slamet memperhatikan saya dengan senyum kecil, seolah-olah dia sedang melihat seorang anak kecil yang terlalu takut kotor. Silahkan Tuan Pierre, masih hangat, katanya lembut. Saya menggigit potongan daging pertama. Hening. Suara klakson di jalanan seolah-olah menghilang. Hal pertama yang menyentuh lidah saya adalah rasa manis yang pekat dari kecap, diikuti oleh ledakan rasa gurih dari kacang tanah yang ditumbuk kasar. Teksturnya tidak lembut seperti saus krim Prancis yang saya kenal. Ini kasar, ada butiran-butiran kecil kacang yang memberikan sensasi renyah. Lalu, aroma asap itu muncul. Daging ayamnya sangat empuk, namun ada bagian kecil di permukaannya yang sedikit garing karena terbakar api. Rasa gosong itu yang biasanya saya anggap sebagai kesalahan fatal dalam memasak, justru menjadi kunci di sini. Itu adalah rasa pahit yang elegan, yang memotong rasa manis bumbu kacang dengan sempurna. Apa yang terjadi? Bisik saya dalam hati. Kenapa ini terasa begitu lengkap? Sebagai seorang kritikus, saya selalu mencari kelemahan. Saya mencoba mencari sisi yang bisa saya kritik. Mungkin terlalu banyak garam? Tidak, takarannya pas. Mungkin bumbunya terlalu tajam? Tidak, ada jejak rasa jeruk nipis yang memberikan kesegaran di akhir. Tuan Pierre, Pak Slamet memecah lamunan saya. Tuan tahu kenapa sate ini enak? Saya mengunyah perlahan, mencoba membedah rasanya. Teknik panggangan Anda? Pak Slamet menggeleng. Dia mengambil 1 tusuk sate mentah dan menunjukkannya kepada saya. Ini bukan hanya tentang teknik. Ini tentang sirkulasi. Di atas panggangan ini, lemak yang menetes menjadi asap. Asap itu naik lagi dan memeluk dagingnya. Itu adalah lingkaran kehidupan sate. Dia tertawa, lalu melanjutkan.
Tapi yang paling penting adalah niat. Saya membuat bumbu kacang ini sejak jam 4 pagi. Istri saya yang mengupas bawangnya. Kami melakukannya sambil berbicara tentang masa depan anak kami yang sebentar lagi lulus sekolah. Semua doa itu masuk ke dalam bumbu ini. Saya ingin tertawa mendengar penjelasannya. Di Eropa, kami berbicara tentang reaksi kimia Maillard, tentang pemecahan protein, dan kontrol suhu yang presisi. Kami tidak berbicara tentang doa atau percakapan keluarga saat menyiapkan makanan. Itu terdengar sangat tidak ilmiah, sangat sentimental. Namun, lidah saya tidak bisa berbohong. Rasa sate ini memiliki kedalaman yang tidak bisa diciptakan oleh mesin paling mahal di Paris sekalipun. Ada rasa manusia di dalamnya. Masya Allah, luar biasa sekali, gumam saya. Saya tidak sadar telah menggunakan ungkapan yang sering saya dengar di jalanan Jakarta. Pak Slamet terlihat sangat senang mendengarnya. Tuan mulai mengerti sekarang. Makan sate itu bukan hanya mengisi perut. Ini adalah cara kita merayakan hari ini. Saya melihat ke arah piring saya. Sudah habis 3 tusuk. Saya, yang biasanya hanya memakan porsi kecil dengan alat makan perak, kini makan dengan tangan di pinggir jalan yang berdebu. Pakaian saya mulai berbau asap. Sepatu saya terkena sedikit abu arang. Anehnya, saya tidak merasa jijik. Perasaan mual yang saya rasakan tadi pagi perlahan memudar, digantikan oleh rasa hangat yang menjalar di dada. Mungkin saya salah paham sejak awal, pikir saya. Saya melihat orang-orang di sekitar saya. Mereka tidak hanya makan, mereka sedang berbagi energi. Ada seorang mahasiswa yang berbagi bangku dengan seorang pensiunan. Mereka tidak saling kenal, tapi mereka mengobrol tentang rasa pedas sambalnya. Dinding pertahanan saya sebagai seorang kritikus yang sombong mulai retak. Indonesia bukan hanya tentang ketidakteraturan. Indonesia adalah tentang harmoni di tengah kekacauan. Namun, keyakinan baru saya ini akan segera diuji. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah menjadi kelabu gelap. Angin kencang mulai berhembus, menerbangkan debu dan daun kering. Pak Slamet menatap langit dengan cemas. "Hujannya akan besar, Tuan," katanya pelan. "Sangat besar." Saya belum tahu bahwa badai ini bukan sekedar hujan biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidup saya selamanya. Langit Jakarta tidak pernah memberikan peringatan yang sopan. Dalam hitungan menit, warna biru berubah menjadi abu-abu pekat yang mengancam. Angin bertiup kencang, mengangkat ujung plastik penutup gerobak Pak Slamet yang sudah mulai robek. Saya bangkit dari bangku kayu, berniat mencari perlindungan di gedung terdekat. Namun, sesuatu menghentikan langkah saya. "Tolong pegang ujung ini, Pak!" teriak seorang pemuda yang tadi sedang makan dengan lahap. Tanpa diperintah, dia melompat berdiri dan menarik tali plastik yang terbang tertiup angin. Seorang pengemudi ojek yang baru saja tiba juga tidak tinggal diam. Dia memarkir motornya begitu saja di tengah trotoar dan segera membantu Pak Slamet memindahkan meja-meja kecil ke area yang lebih terlindung. "Apa yang sedang terjadi ini?" gumam saya. Di Paris, jika hujan turun, orang-orang akan berlari menyelamatkan diri masing-masing. Mereka akan melindungi pakaian mahal mereka dan mengabaikan orang lain. Namun di sini, di depan mata saya, sebuah kerjasama yang ajaib sedang terjadi secara spontan. Pak Slamet terlihat panik, bukan karena dirinya sendiri, melainkan karena bara apinya. "Awas, jangan sampai air masuk ke tungku! Arangnya bisa mati!" teriaknya. Dua orang pria yang tadinya terlihat seperti orang asing satu sama lain, kini bahu-membahu mengangkat papan kayu besar untuk menutupi sisi gerobak dari terpaan angin. Mereka bekerja tanpa bicara banyak. Tidak ada kontrak, tidak ada upah yang dijanjikan. Mereka bergerak seolah-olah gerobak sate itu adalah milik mereka bersama. Saya berdiri mematung di bawah tempias hujan yang mulai jatuh. Baju linen saya mulai basah, tapi saya nggak peduli. Perhatian saya tersedot sepenuhnya pada pemandangan ini. "Tuan, masuk ke sini! Jangan berdiri di sana!" Pak Slamet melambai pada saya dari balik perlindungan plastik yang sempit. Saya ragu sejenak.
lalu berlari kecil masuk ke dalam kerumunan itu. Ruangannya sempit, pengap, dan dipenuhi aroma keringat serta asap sate yang terperangkap. Saya berdiri sangat dekat dengan pria bersetelan jas dan kuli bangunan yang saya lihat tadi. Di tempat yang sempit ini, tidak ada lagi sekat kelas sosial. Kami semua hanya manusia yang sedang berteduh dari amukan alam. "Inilah Indonesia, Tuan Pierre," kata pria bersetelan jas itu sambil tersenyum ramah kepada saya. "Namanya gotong royong, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing." Saya mengangguk pelan, meski saya harus mencerna istilah itu di dalam kepala saya. Gotong royong. Saya pernah membacanya di buku sosiologi, tetapi melihatnya langsung adalah hal yang sangat berbeda. Ini adalah jenis efisiensi yang tidak pernah diajarkan di sekolah bisnis manapun. Efisiensi yang lahir dari empati. Mereka tidak membiarkan Pak Slamet berjuang sendiri, karena mereka tahu jika gerobak itu hancur, mereka juga akan kehilangan tempat untuk bercerita setiap sore. "Maaf ya Tuan, tempatnya jadi sangat sempit." Pak Slamet meminta maaf sambil terus menjaga bara apinya tetap menyala. Di tengah badai yang mulai mengamuk di luar, dia tetap berusaha memanggang beberapa tusuk sate yang tersisa. "Tidak apa-apa, Pak Slamet," jawab saya tulus. Saya melihat keluar. Hujan sekarang turun dengan sangat deras, seperti tirai air yang menelan pemandangan kota. Jalanan mulai tergenang air keruh. Sampah-sampah plastik hanyut terbawa arus. Jakarta terlihat sangat berantakan, sangat tidak sempurna. Namun, di dalam kotak plastik yang sempit ini, di tengah kepulan asap yang membuat mata perih, saya merasakan sebuah kedamaian yang aneh. Ada kehangatan yang tidak berasal dari bara api, melainkan dari bahu-bahu manusia yang saling bersentuhan tanpa rasa canggung. Saya mulai menyadari sesuatu. Saya datang ke sini untuk menilai makanan, tetapi saya justru sedang belajar tentang kehidupan. Selama ini saya hanya melihat permukaan yang kotor dan tidak teratur, tanpa menyadari ada akar yang sangat kuat yang menjaga orang-orang ini tetap berdiri. Namun, kekaguman saya segera berubah menjadi ketakutan. Suara gemuruh air di luar terdengar semakin keras. Bukan hanya suara hujan, tapi suara aliran air yang menderu dari arah sungai yang tidak jauh dari sana. "Banjir!" Seseorang berteriak dari kejauhan. Wajah Pak Slamet berubah pucat. "Ya Tuhan, airnya naik sangat cepat." Air berwarna coklat keruh mulai merayap naik, melewati tumit sepatu kulit saya yang mahal. Rasanya dingin dan mengejutkan. Di jalanan, kekacauan yang tadinya terlihat seperti tarian, kini berubah menjadi perjuangan. Motor-motor mati mesin, orang-orang mengangkat celana mereka tinggi-tinggi, dan suara klakson berganti dengan teriakan peringatan. Di tengah kepanikan itu, saya melihat Pak Slamet. Dia tidak menyelamatkan uangnya terlebih dahulu. Dia justru memeluk sebuah toples besar dari tanah liat dengan sangat erat. Toples itu terlihat sangat tua, dengan retakan-retakan kecil di permukaannya. "Cepat, Pak Slamet! Tinggalkan saja gerobaknya!" teriak si pengemudi ojek sambil berusaha mendorong motornya ke tempat yang lebih tinggi. "Tidak bisa, bumbunya belum aman," balas Pak Slamet. Suaranya gemetar, tapi tatapannya sangat teguh. Saya berdiri di sampingnya. Air sudah mencapai lutut saya sekarang. Bau air hujan yang segar kini bercampur dengan bau lumpur dan sampah yang meluap dari saluran air. Namun, saat toples itu sedikit terbuka, sebuah aroma kuat menyeruak keluar. Saya tertegun. Sebagai kritikus kuliner, hidung saya adalah instrumen yang sangat peka. Di dalam toples itu, saya mencium aroma yang jauh lebih rumit daripada sekedar kacang tanah. Ada jejak kemiri yang dibakar, ketumbar yang disangrai lama, jintan, dan sesuatu yang manis namun tajam. Mungkin gula aren pilihan dari desa terpencil. "Ini bukan sekedar saus," bisik saya pada diri sendiri. Saya menyadari bahwa bumbu ini adalah sebuah mahakarya. Teknik fermentasi alami yang terjadi di dalam toples tanah liat itu menciptakan kedalaman rasa yang tidak bisa ditiru oleh pabrik manapun. Ini adalah sejarah keluarga yang dihaluskan menjadi cairan kental.
"Tuan Pierre, tolong!" Pak Slamet menyodorkan toples itu kepada saya. Tangan saya harus memegang gerobak agar tidak hanyut. "Tolong jaga bumbu ini. Ini nyawa keluarga saya." Saya menerima toples berat itu. Permukaannya terasa dingin dan lembab. Saya Pierre Laurent, yang biasanya memegang gelas kristal berisi anggur merah terbaik, kini berdiri di tengah banjir Jakarta memeluk sebuah toples bumbu sate. Dampaknya sangat luar biasa bagi mental saya. Semua ego saya seolah-olah hanyut bersama air coklat yang mengalir deras di sekeliling saya. Apa yang sedang terjadi ini? Saya bertanya pada diri sendiri. Namun, tidak ada waktu untuk mencari jawaban filosofis. Tiba-tiba, sebuah arus air yang lebih kuat menghantam sisi gerobak. Pak Slamet terpleset. Kakinya terjepit di antara roda gerobak dan lubang trotoar yang tidak terlihat karena tertutup air. "Aduh!" Dia merintih kesakitan. Wajahnya meringis menahan perih. Saya melihat ke sekeliling. Orang-orang sibuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Langit semakin gelap. Hanya diterangi oleh kilatan petir yang sesekali membelah angkasa. Arus air semakin liar, membawa potongan-potongan kayu dan sampah besar yang bisa berbahaya. "Pak Slamet!" Saya berteriak. Saya meletakkan toples itu di atas tumpukan meja yang masih terapung. Lalu saya meraih tangan pria tua itu. Tangan saya yang halus dan selalu bersih kini mencengkeram lengan Pak Slamet yang kasar dan penuh luka bakar akibat percikan api arang. Saya menariknya dengan seluruh tenaga saya. Saya tidak peduli lagi dengan jas saya yang harganya ribuan euro. Saya tidak peduli dengan jam tangan saya. "Tarik, Tuan! Tarik!" teriak Pak Slamet. Saat itulah saya menyadari sesuatu yang mengerikan. Tas kecil saya yang berisi paspor, dompet, dan semua dokumen perjalanan saya telah jatuh ke dalam air saat saya berusaha menolongnya. Tas itu hanyut dengan cepat, hilang ditelan kegelapan dan air coklat. Saya terdiam. Saya terdampar di tengah kota asing, tanpa identitas, tanpa uang, dan hanya ditemani oleh seorang penjual sate dan sebuah toples bumbu rahasia. Dunia saya seolah runtuh bersama aliran air itu. Saya melihat ke arah di mana tas kulit saya menghilang. Di sana hanya ada kegelapan dan riak air yang ganas. Semua identitas saya, kartu kredit, dan harga diri saya sebagai orang asing yang berkuasa hanyut begitu saja. Tas saya, semuanya ada di sana. Suara saya tercekat, nyaris tenggelam oleh suara hujan yang masih menderu. Saya berdiri mematung di tengah genangan air yang kini setinggi pinggang. Tubuh saya menggigil hebat. Bukan hanya karena air yang dingin, tetapi karena rasa takut yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Saya tidak punya siapa-siapa di sini. Saya tidak tahu harus kemana. Tiba-tiba, saya merasakan sebuah tangan yang hangat dan kokoh memegang bahu saya. Itu Pak Slamet. Meski kakinya terluka dan gerobaknya rusak, tatapan matanya tetap tenang. "Sabar, Tuan Pierre. Sabar. Barang bisa dicari. Yang penting nyawa selamat," katanya dengan suara rendah namun menenangkan. "Tapi saya tidak punya apa-apa lagi, Pak." Saya berteriak frustrasi. "Saya orang asing di sini. Tanpa dokumen itu, saya bukan siapa-siapa." Pak Slamet tidak menjawab dengan kata-kata yang rumit. Dia berbalik ke arah kerumunan orang yang sedang berusaha menyelamatkan barang-barang mereka. Dia berteriak dalam bahasa yang tidak saya mengerti sepenuhnya. Mungkin bahasa Jawa yang bercampur dengan bahasa Indonesia. "Ada tamu kita yang kehilangan tas. Tas hitam kecil. Tolong lihat di arah arus sungai." Beberapa anak muda yang tadi sedang sibuk tiba-tiba menoleh. Tanpa banyak tanya, mereka saling memberikan isyarat. Saya melihat beberapa dari mereka mengambil senter dan mulai menyisir pinggiran air dengan sangat hati-hati. Mereka tidak mengeluh. Mereka tidak meminta imbalan. "Ayo Tuan, kita harus ke tempat yang lebih tinggi. Balai warga sudah dibuka," ajak Pak Slamet. Kami berjalan perlahan menembus air. Pak Slamet tertatih-tatih. Tumpuannya ada pada bahu saya. Dan saya, sang kritikus besar dari Paris, kini berjalan dengan tangan merangkul pundak seorang penjual sate yang basah kuyup.
Kami sampai di sebuah bangunan kecil yang tampak sederhana namun kokoh. Di dalamnya sudah banyak orang. Ruangannya terang oleh lampu darurat. Suasananya ramai, tapi tidak ada kepanikan yang berlebihan. Seorang ibu segera menghampiri kami. Dia membawakan handuk kering dan 2 gelas teh hangat yang uapnya masih mengepul. "Minum dulu, Pak. Minum dulu, Mas Bule," katanya dengan senyum yang sangat tulus. Saya menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Saat cairan hangat itu mengalir di tenggorokan saya merasa sedikit kehidupan kembali ke tubuh saya. Saya melihat sekeliling. Di sudut ruangan, Pak Slamet sedang duduk sambil mengobati luka di kakinya dengan cairan pembersih yang diberikan warga. Toples tanah liat yang tadi saya jaga diletakkan dengan hormat di sampingnya. Toples itu selamat. Bumbu itu tetap aman. Apa yang sedang terjadi ini? Saya berbisik pada diri sendiri untuk kesekian kalinya. Dalam logika saya, saat bencana terjadi, setiap orang akan menjadi egois. Tapi di sini, di tengah banjir yang merusak rumah dan mata pencaharian mereka masih sempat memikirkan saya. Mereka memikirkan seorang asing yang bahkan tadi pagi memandang mereka dengan rendah. Saya merasa sangat kecil. Bukan karena saya kehilangan harta benda, tetapi karena saya menyadari betapa miskinnya hati saya selama ini. Saya terlalu sibuk menghitung bintang Michelin sampai saya lupa menghitung kebaikan manusia. Mungkin saya salah paham sejak awal, batin saya. Saya melihat Pak Slamet mulai membuka toples bumbunya. Aroma rempah yang tadi saya cium di jalanan kembali tercium di ruangan ini. Aroma itu seperti sebuah janji bahwa apapun yang terjadi, hidup akan terus berlanjut. Tiba-tiba, pintu balai warga terbuka lebar. Seorang pemuda masuk dengan napas terengah-engah. Di tangannya, dia mengangkat sesuatu yang tinggi-tinggi. Hati saya berhenti berdetak sesaat. Pemuda itu berdiri di ambang pintu dengan baju yang melekat erat di tubuhnya karena basah kuyup. Di tangannya, dia mengangkat sebuah tas kulit hitam kecil yang tampak sangat mengenaskan. Tas itu penuh dengan lumpur, tetapi pengait peraknya masih berkilau terkena cahaya lampu darurat. "Ini milik Tuan Bule, kan?" tanyanya dengan nafas yang masih memburu. Saya melompat berdiri, hampir menjatuhkan gelas teh saya. "Yah, itu tas saya!" Saya menerima tas itu dengan tangan gemetar. Saat menyentuh kulit tas yang dingin dan berlumpur itu, saya merasa seperti sedang memegang jantung saya sendiri yang baru saja ditemukan. Saya segera membukanya. Paspor saya basah di bagian tepinya. Dompet saya penuh dengan sisa air hujan. Tetapi semuanya masih ada di sana. Tidak ada satupun kartu atau lembaran uang yang hilang. "Di mana? Bagaimana Anda menemukannya?" tanya saya dengan suara parau. Pemuda itu menyeka wajahnya dari air hujan. Dia tersenyum lelah. "Tersangkut di pagar jembatan dekat kali, Tuan. Tadi kami berbaris di sepanjang pinggiran air. Teman saya melihat sesuatu yang hitam mengapung, lalu saya melompat untuk mengambilnya sebelum hanyut ke sungai besar." Saya terdiam. Dia melompat ke air yang banjir dan gelap hanya untuk sebuah tas milik orang asing yang tidak dikenalnya. Di Paris, jika saya kehilangan tas di tengah badai, saya mungkin hanya bisa berharap pada asuransi dan laporan polisi yang dingin. Namun di sini, orang-orang mempertaruhkan keselamatan mereka untuk hal yang tampak sepele bagi mereka, tapi sangat berarti bagi saya. Terima kasih banyak," kata saya berulang kali. Saya merogoh dompet, berniat mengambil beberapa lembar uang sebagai imbalan. Namun, pemuda itu melangkah mundur. Dia menggelengkan kepala dengan sopan. "Tidak usah, Tuan. Kami menolong karena Tuan adalah tamu di sini. Lagi pula, Pak Slamet sudah memberitahu kami tadi." Saya menoleh ke arah Pak Slamet. Pria tua itu sedang duduk santai sambil memijat kakinya yang bengkak. Dia mengedipkan sebelah matanya kepada saya. "Sudah saya bilang, Tuan Pierre, di sini tidak ada yang benar-benar hilang jika kita mencarinya bersama-sama," kata Pak Slamet tenang. Rasa malu yang amat sangat menjalar di seluruh tubuh saya.
Saya merasa sangat rendah karena sempat berpikir untuk membayar kebaikan itu dengan uang. Di dunia saya, segalanya memiliki harga. Di dunia Pak Slamet, segalanya memiliki nilai. Dua hal yang sangat berbeda. Tiba-tiba perut saya berbunyi nyaring. Di tengah ketegangan dan kedinginan ini, rasa lapar datang tanpa diundang. Ternyata bukan hanya saya. Anak-anak kecil di pojok ruangan mulai merintih karena lapar. Suasana di balai warga yang tadinya tenang, kini mulai dipenuhi rasa gelisah. Bantuan makanan dari pemerintah mungkin masih lama karena akses jalan yang terputus banjir. Pak Slamet berdiri dengan susah payah. Dia melihat ke arah toples tanah liatnya yang selamat, lalu melihat ke arah gerobaknya yang terparkir di depan balai warga meski sebagian kakinya hancur. "Bara api masih ada yang menyala di tungku kecil saya," kata Pak Slamet lantang, menarik perhatian semua orang di ruangan itu. "Daging sate yang saya siapkan tadi pagi masih bersih di dalam kotak pendingin. Siapa yang mau membantu saya membakar sate?" Seketika, suasana berubah. Keputusasaan berubah menjadi semangat yang meluap-luap. "Saya bantu kuat arang, Pak!" teriak seorang pria. "Saya bantu siapkan piring daun pisangnya!" sahut seorang ibu. Dan saya? Saya berdiri di sana, melihat bagaimana sebuah komunitas yang baru saja dilanda bencana tiba-tiba bergerak bersama seperti sebuah orkestra yang terlatih. Mereka tidak menunggu perintah. Mereka bergerak karena dorongan hati. "Tuan Pierre," panggil Pak Slamet. "Tuan punya tangan yang kuat. Mau membantu saya memegang tusuk sate di atas api? Ini adalah posisi paling penting." Saya menelan ludah. Saya melihat pakaian saya yang kotor. Saya melihat tangan saya yang kini penuh dengan noda lumpur. Lalu, saya menatap Pak Slamet. "Dengan senang hati, Pak," jawab saya. Malam itu, di tengah kegelapan banjir Jakarta, saya tidak lagi menjadi kritikus kuliner yang sombong. Saya hanyalah seorang manusia yang sedang belajar bagaimana cara melayani sesama dengan tulus. Saya memegang kipas bambu yang sudah mulai koyak itu. Tangan saya, yang biasanya hanya memegang pena perak atau garpu mahal, kini terasa panas dan berkeringat. Di depan saya, barisan tusuk sate tertata rapi di atas tungku. Bara arang memerah, memancarkan panas yang menyengat wajah saya. Asap mulai membubung, menari-nari di antara kami. Kali ini, saya tidak menutup hidung dengan sapu tangan sutra. Saya justru menghirupnya dalam-dalam. "Kipasnya jangan terlalu kuat, Tuan Pierre," bisik Pak Slamet di samping saya. Dia sedang mengoleskan bumbu dari toples tanah liat tadi ke atas daging. "Biarkan apinya bicara pelan-pelan kepada dagingnya. Jangan dipaksa." Saya memperlambat gerakan tangan saya. Saya memperhatikan setiap tetesan bumbu yang jatuh ke bara api, menciptakan suara desis yang kini terdengar seperti musik di telinga saya. Di ruangan yang remang-remang ini, hanya diterangi oleh lampu darurat dan cahaya merah dari arang, saya melihat sesuatu yang luar biasa. Orang-orang yang tadi kedinginan dan ketakutan, kini mulai berkumpul di sekitar tungku. Mereka tidak berebut. Mereka mengantre dengan tenang. Seorang bapak memberikan jatah satenya kepada anak kecil di sebelahnya. Seorang remaja membagi nasinya dengan seorang kakek yang duduk sendirian. Ini gila, pikir saya. Benar-benar gila. Di restoran bintang 3 di Paris, setiap piring adalah tentang kepuasan individu. Pelanggan membayar untuk dilayani, untuk menjadi pusat perhatian. Tapi di sini, sate ini adalah tentang kita. Tentang bagaimana sebuah tusuk lidi kecil bisa menyambung harapan banyak orang. Saya melihat ujung-ujung daging sate yang mulai menghitam karena terbakar. Dulu, saya akan menyebutnya sebagai kesalahan teknis. Saya akan menulis di kolom ulasan saya bahwa koki itu tidak kompeten karena membiarkan dagingnya gosong. Namun sekarang, sambil merasakan panas yang merambat di jemari saya melihat feta hitam itu dengan cara berbeda. Itu bukan sekedar kegosongan. Itu adalah tanda perjuangan. Itu adalah bekas luka dari pertemuan antara api yang ganas dan bumbu yang penuh cinta.
Tanpa bagian yang sedikit gosong itu, sate ini tidak akan memiliki karakter. Tanpa asap yang menyesakan ini, rasa manisnya tidak akan pernah terasa nyata. Mungkin saya salah paham sejak awal, gumam saya pelan. Tuan bicara apa? Tanya Pak Slamet sambil tertawa kecil. Saya menatapnya. Wajahnya yang tua tampak sangat berwibawa di balik kilau cahaya arang. Saya bilang, Pak Slamet, saya baru menyadari bahwa selama ini saya hanya makan dengan mulut, bukan dengan jiwa. Pak Slamet berhenti sejenak dari pekerjaannya. Dia menepuk bahu saya yang masih basah. Makan itu untuk hati, Tuan. Mulut hanya jalannya saja. Lihatlah mereka semua. Saya melihat ke seberang ruangan. Seorang ibu sedang menyuapi anaknya dengan potongan sate yang sudah dilepaskan dari lidinya. Sang anak tersenyum, meski rambutnya masih basah karena hujan. Kebahagiaan di wajah anak itu lebih murni daripada kebahagiaan para bangsawan yang pernah saya lihat saat menyantap caviar terbaik. Universal truth yang selama ini saya cari dalam dunia kuliner tiba-tiba muncul di depan mata saya. Sebuah hidangan yang luar biasa tidak membutuhkan peralatan perak, cahaya lilin yang mahal, atau pelayan berseragam. Hidangan yang luar biasa hanya butuh kejujuran dan rasa kebersamaan. Hati saya terasa sangat ringan. Beban ego yang saya bawa dari Paris seolah-olah terbakar habis di atas tungku arang milik Pak Slamet. Saya tidak lagi merasa sebagai Pierre Laurent, sang penguasa lidah. Saya merasa sebagai Pierre, seorang manusia biasa yang sedang merasa sangat beruntung bisa berada di tempat ini. Masya Allah, luar biasa sekali, kata saya lagi. Kali ini saya mengucapkannya dengan penuh keyakinan. Panas dari arang itu kini tidak lagi terasa menyiksa. Panas itu terasa seperti energi yang memulihkan semangat saya. Saya terus mengipasi bara, memastikan setiap orang di balai warga ini mendapatkan kehangatan yang sama melalui sepotong daging nung yang sederhana, namun penuh makna. Pagi hari datang dengan warna langit yang pucat. Air banjir mulai surut, meninggalkan lapisan lumpur coklat yang licin dan bau yang tajam di jalanan. Jakarta terlihat seperti medan perang yang lelah. Namun, bagi saya, pemandangan ini tidak lagi terlihat menakutkan. Saya berdiri di depan gerobak Pak Slamet yang kini terparkir di tempat asalnya. Roda gerobaknya dipenuhi tanah, dan beberapa bagian kayunya mulai lapuk karena terendam air semalaman. Saya tidak lagi mengenakan jas linen saya. Saya meminjam sebuah kaos oblong dari warga dan menggulung celana saya hingga lutut. Tuan Pierre, tangan Tuan jangan kena lumpur itu. Biar saya saja, cegah Pak Slamet saat melihat saya mengambil sapu lidi besar. Tidak, Pak Slamet, izinkan saya membantu, jawab saya dengan tegas. Saya mulai menyapu sisa-sisa lumpur dari trotoar di sekitar tempat gerobak itu berdiri. Pekerjaan ini berat dan melelahkan. Punggung saya terasa pegal, dan tangan saya mulai memerah. Namun, setiap kali saya melihat tetangga sebelah yang juga sedang membersihkan tokonya sambil bersiul kecil, rasa lelah saya hilang. Kami bekerja dalam harmoni yang tenang. Tidak ada komplain tentang nasib buruk atau kerugian materi. Yang terdengar hanyalah suara gesekan sapu, siraman air, dan candaan ringan antar warga. Kenapa tidak ada yang marah? Tanya saya pada Pak Slamet saat kami beristirahat sejenak di bangku kayu yang sudah kami bersihkan. Rumah mereka rusak, barang-barang mereka hilang. Kenapa mereka masih bisa tertawa? Pak Slamet mengambil sebotol air mineral dan memberikannya kepada saya. Kalau kita marah pada hujan, apa hujannya akan minta maaf, Tuan? Hujan itu titipan, banjir itu ujian. Yang penting kita masih punya satu sama lain. Beliau kemudian mulai menata kembali sisa arang yang masih kering di dalam kotak besi. Dia mengambil sebuah tusuk sate yang tersisa dan memutar-mutarnya di tangan. Tuan tahu, sate itu seperti manusia, katanya perlahan. Potongan daging yang berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang berlemak. Semuanya disatukan oleh satu lidi yang sama. Jika lidi itu kuat, sate itu tidak akan jatuh saat dibakar. Saya menatap lidi bambu kecil di tangannya.
Dan apa lidi itu bagi masyarakat di sini, Pak? Pak Slamet tersenyum. Kali ini senyumnya terasa sangat dalam. Silaturahmi, kepedulian, itulah lidi kami. Selama kami masih peduli satu sama lain, badai apapun tidak akan bisa meruntuhkan kami. Saya terdiam, meresapi setiap kata yang diucapkannya. Selama ini, saya hidup dalam dunia yang penuh dengan kompetisi. Di Paris, koki bersaing dengan koki lain untuk mendapatkan bintang. Kritikus bersaing dengan kritikus lain untuk mendapatkan pembaca. Kami semua adalah potongan daging yang terpisah, tanpa lidi yang menyatukan. Tiba-tiba, seorang anak kecil berlari menghampiri kami. Dia membawa bungkusan nasi uduk yang masih hangat. Ini dari ibu, Pak Slamet. Katanya untuk sarapan Mas Bule juga. Anak itu memberikan bungkusan itu dan segera berlari pergi. Saya memegang bungkusan hangat itu dengan perasaan haru yang luar biasa. Ini bukan tentang rasa makanannya, tetapi tentang bagaimana mereka menganggap saya sebagai bagian dari mereka. Saya bukan lagi tamu asing yang jauh. Saya adalah bagian dari lidi mereka. Mungkin saya salah paham sejak awal, pikir saya. Saya pikir saya datang ke sini untuk memberikan penilaian. Ternyata, saya datang ke sini untuk dinilai oleh ketulusan mereka. Dan saya merasa nilai saya sangat rendah dibandingkan dengan mereka. Saya melihat Pak Slamet mulai menyalakan api kecil untuk memanaskan tungkunya. Asap putih tipis mulai naik ke udara pagi yang segar. Bau asap itu kini terasa seperti aroma harapan. Saya mengambil selembar kertas kecil dari saku celana saya. Itu adalah buku catatan kuliner saya yang sempat basah. Saya tidak menulis tentang tekstur daging atau keseimbangan bumbu kacang. Saya hanya menulis satu kalimat dalam bahasa Prancis. Le goût de l'âme. Rasa dari jiwa. Saya tahu sekarang apa yang harus saya lakukan saat kembali ke rumah nanti. Namun sebelum itu, saya ingin menikmati satu tusuk sate terakhir di bawah matahari pagi Jakarta yang mulai menghangat. Hari keberangkatan saya telah tiba. Bandara Soekarno-Hatta tampak berkilau di bawah lampu-lampu modern. Sangat kontras dengan trotoar tempat Pak Slamet berdiri setiap sore. Saya mengenakan kembali pakaian terbaik saya. Namun kali ini saya merasa pakaian itu terlalu sempit untuk jiwa saya yang baru. Sebelum menuju bandara, saya menyempatkan diri mampir ke tempat Pak Slamet untuk terakhir kalinya. Gerobaknya sudah rapi kembali. Bau asap sate yang akrab menyambut saya seperti pelukan seorang kawan lama. Tuan Pierre, Tuan terlihat gagah sekali sekarang, goda Pak Slamet sambil tertawa. Tangannya tetap sibuk mengipasi bara api. Saya mendekat dan memberikan sebuah bingkisan kecil. Bukan uang, melainkan sebuah pisau dapur berkualitas tinggi dari Prancis yang saya beli di pusat kota sebagai tanda penghormatan. Untuk memotong daging ayam Anda agar lebih presisi, Pak Slamet, kata saya sambil tersenyum. Pak Slamet menerimanya dengan mata berkaca-kaca. Dia kemudian memberikan saya sebuah kantong plastik kecil. Di dalamnya ada beberapa tusuk sate yang sudah dingin dan sebotol kecil bumbu kacang dari toples tanah liat itu. Ini agar Tuan tidak lupa bau Indonesia saat sudah sampai di Paris, bisiknya. Kami bersalaman dengan erat. Kali ini saya tidak merasa butuh sapu tangan untuk menyeka tangan saya. Saya merasakan kekasaran kulit tangannya sebagai simbol kekuatan dan ketulusan. 1 bulan kemudian, di sebuah kantor redaksi majalah kuliner ternama di Paris, suasana terasa sangat tegang. Rekan-rekan saya menanti naskah ulasan saya tentang kemewahan Asia. Mereka mengharapkan saya menulis tentang teknik memasak molekuler atau dekorasi restoran yang megah. Namun, saat saya menyerahkan naskah saya, judulnya membuat mereka terdiam. Keajaiban di balik asap. Mengapa sate adalah hidangan paling mewah di dunia? Dalam tulisan itu, saya tidak membahas tentang poin penilaian atau standar pelayanan. Saya menulis tentang Pak Slamet. Saya menulis tentang anak muda yang melompat ke banjir demi sebuah tas orang asing. Saya menulis tentang bagaimana 10 tusuk daging bisa menyatukan orang kaya dan orang miskin di bawah satu atap plastik yang bocor. Kemewahan sejati, tulis saya di paragraf penutup. Bukanlah tentang apa yang ada di piring perak Anda.
Kemewahan sejati adalah saat sebuah hidangan mampu meruntuhkan dinding antara aku dan kamu, hingga yang tersisa hanyalah kita. Artikel itu menjadi pembicaraan hangat di seluruh Eropa. Banyak yang terkejut, banyak yang tidak percaya. Namun bagi saya, penilaian mereka tidak lagi menjadi beban. Terkadang saat saya duduk di apartemen saya yang tenang di Paris, saya menutup mata. Saya mencoba membayangkan bau asap arang yang menusuk hidung. Saya mencoba mengingat suara desis lemak yang jatuh ke bara api. Saya mengambil sebatang lidi bambu yang saya bawa pulang dari Jakarta. Lidi itu kecil, tipis, dan tampak rapuh. Namun saya tahu, lidi itulah yang menopang seluruh filosofi hidup yang baru saya temukan. Indonesia bukan sekedar sebuah tempat di peta bagi saya sekarang. Indonesia adalah sebuah pengingat bahwa manusia harus saling terhubung, seperti potongan daging yang disatukan oleh sebatang lidi. Kita harus berani menghadapi api untuk mengeluarkan aroma terbaik dalam diri kita. Saya berjalan menuju jendela, melihat jalanan Paris yang teratur dan dingin. Saya tersenyum kecil. Saya tahu, di suatu tempat di jalanan Jakarta yang bising dan berdebu, Pak Slamet sedang menyalakan apinya. Bara itu akan terus menyala. Asapnya akan terus membubung. Dan di suatu tempat di dalam hati saya akan selalu menjadi Pierre yang duduk di bangku kayu, makan dengan tangan, dan merasa sangat kaya di tengah kemiskinan. Mungkin saya salah paham sejak awal tentang apa itu kesempurnaan. Sekarang saya tahu, kesempurnaan justru ada pada retakan-retakan di toples tanah liat, pada noda lumpur di sepatu, dan pada senyuman tulus di tengah badai. Terima kasih Pak Slamet. Terima kasih Indonesia.